Guild no Uket Sekujo Desga episode 2. Kembali ke momen seorang petualang yang marah-marah meminta misi sampingan. Meski sudah diberitahu baik-baik, dia tetap ngotot. Alina sampai turun tangan membantu teman resepsionisnya dan menjelaskan kalau misi yang ada sudah ditempel di papan pengumuman dan misi sampingan hanyalah isu belaka. Tapi dia tidak percaya dan mengira dirinya dibodoh-bodohi. Dia pun marah dan saat akan memukul Alina, sang ketua pedang perak datang membantu. Petualang arogan bernama Slay itu malah mengajak Jade untuk berkelahi. Slay pun kabur terbirit-birit. Alina kemudian bertanya kenapa Jade hari ini datang ke guild. Tentu itu membuat Alina curiga karena Jade pasti datang demi mengajaknya menjadi party pedang perak. Jade yang tidak punya alasan untuk datang diusir secara halus oleh Alina. Di hari berikutnya di kediaman Alina, dia bangun tidak seceria sebelumnya karena mengingat kalau identitas petualangnya sudah diketahui oleh Jade. Dia berniat memberinya pelajaran, tapi jika diketahui oleh guild, bisa saja dia dipecat dan pembayaran rumah KPR-nya bisa terhenti. Jadi dia harus terus menjadi resepsionis baik hati. Yappari, uketsuke-jou wa saikō da. Kubi ni nanka natte tamaru ka? Saat sedang menikmati waktu istirahatnya, Alina kembali diganggu oleh Jade yang terus saja bertanya tentang skill dia atau skill dewa milik Alina. Meski diancam, tetap saja Jade kekeh bertanya kapan skill dewanya itu aktif. Tapi Alina menolak lagi dan lagi. Kemudian menegaskan kalau dia tetap tidak akan bergabung dengan party pedang perak. Alina pun pergi. Urusai! Zettai ni hakugin ni wa hairanai kara. Ternyata Alina juga heran kenapa skill dewa itu harus bangkit di dalam tubuhnya. Kemudian diceritakan saat Alina baru saja menjadi resepsionis. Di kota Ifuru sedang ada festival 100 tahun. Diadakan 1 tahun sekali selama 3 hari 3 malam. Bukannya menikmati festival, Alina malah harus lembur tiap malam. Dikatakan jika seseorang berdoa saat festival 100 tahun, maka dewa akan memberkatinya. Lalu dia berdoa agar bisa bebas dari pekerjaannya. Akhirnya pekerjaannya selesai. Alina langsung ke alun-alun untuk ikut festival. Tapi sialnya, festival yang harusnya ramai ternyata sudah selesai. Dia menangis menyalahkan guild yang menaikkan hadiah dan para petualang yang tidak bisa mengalahkan para monster karena merekalah yang membuat lemburnya menumpuk dan tidak bisa ikut festival. Sambil menangis sekaligus marah, dia bilang kalau dia butuh kekuatan besar dan akan menghabisi semuanya. Tiba-tiba muncul lingkaran sihir yang membangkitkan skill dewa di tubuh Alina. Keesokannya, Slay masih saja kesal dengan Alina. Dia lalu melihat monster golem yang baru ditangkap dan sepertinya berniat buruk. Dan benar saja, Slay menghipnotis golem itu dan membuatnya ngamuk di tengah kota, menghancurkan monumen, membahayakan para penduduk kota. Jade yang ada di sekitar sana langsung menggunakan enchantment like Hestor untuk menarik perhatian golem itu, memberikan kesempatan para penduduk untuk lari. Slay bilang kalau inilah kekuatannya dan akan menghancurkan Jade, Alina, beserta seluruh kota. Jade mengambil tameng petualang lain menggunakan skill Sigurus Wall untuk menahan serangan dari golem Slay. Alina yang sedang sibuk dengan laporan keluhan terganggu dengan suara ribut di luar. Saat dia melihatnya, ternyata ulah Slay yang tidak bisa diatur. Golem itu kemudian mengeluarkan sihir batu dan melemparkan batu itu sembarangan. Alina yang melihat arah lemparan batu itu sedikit khawatir dan pergi memastikannya. Dia jadi sangat sedih karena rumah KPR-nya masih nyicil 30 tahun lagi.
Rumahnya benar-benar hancur, membuat Alina murka. お家Di tengah medan pertempuran, Alina datang dengan mode petualang dan langsung memotong lengan golem. Alina yang sangat marah karena rumah itu adalah surganya, tapi dengan seenaknya dirubuhkan oleh Slay. Slay yang masih sombong langsung disuruh ke neraka oleh Alina. 地獄に行け Tak hanya golem, dia juga dibuat step kejang-kejang oleh Alina. Karena ulah Slay, Alina sekarang tidak punya rumah dan entah bagaimana kehidupannya esok hari. Malam harinya, di tengah alun-alun, seorang pria tua datang bersama pembantunya. Dia bersyukur ada Algojo yang melindungi kota, tapi bilang kalau keberuntungan Algojo sudah habis. Dan dia mengeluarkan skill Sigur's Chronos. スキル発動シグルスクロノス Shin berpindah ke Guild Ifuru. Di sana, Alina kembali mengerjakan lemburnya sambil mengutuk Slay karena rumahnya hancur ditambah harus lembur. Dan ada Jet yang menemaninya. Karena Jet adalah orang yang berpengaruh di guild, jadi dia bebas keluar masuk ke kantor Alina. 出てきて一瞬で飛び越すあんたみたいなやつが一番ムカつくのよ Merasa Alina lelah, Jet berinisiatif untuk memberikannya permen. Malah menemukan relik yang sebelumnya dihancurkan Alina. Saat mereka memperhatikannya lebih detail, ternyata di dalam relik itu ada sebuah kalimat. Dan saat mereka membacanya, keluar hologram penerimaan misi. チュチュ Mulai dari tempat dan syarat untuk menyelesaikan misi itu. Baru pertama kali mereka berdua melihat relik seaneh itu. Alina bilang kalau dia tidak mau ikut campur dan menyuruh party pedang perak saja yang mengurusnya. Keesokan harinya di sebuah koran kembali diberitakan tentang sang Algojo yang membuat Alina semakin panik. Temannya bahkan membandingkan si Algojo dan Jet yang bilang tidak terbayangkan bagaimana kekuatan jika si Algojo berduet dengan Jet. Sampai tiba-tiba petualang tua yang mengaktifkan skillnya di alun-alun datang ke Guild Ifuru. Ternyata dia adalah ketua guild bernama Glenn Garia dan bilang kalau dia juga penasaran dengan si Algojo sambil melihat-lihat para resepsionis. 随分と活躍したそうじゃないか俺も気になっていてね Dia kemudian mendekati Alina sambil bertanya apakah Alina tahu tentang skillnya. Tentu dengan excited Alina menjawab kalau skillnya adalah Sigur's Chronos yang bisa menghentikan waktu dan melihat kejadian masa lalu. Glenn pun tertawa. Alina langsung tahu kalau Glenn sudah menggunakan skillnya di alun-alun dan melihat wajah si Algojo. Dan sambil berbisik, Glenn menyuruh Alina untuk datang menemuinya ke markas guild karena tidak akan nyaman jika mereka mengobrol di sana. 過去の事象を見ることも Di markas guild, Alina tengah galau karena dia benar-benar sudah ketahuan dan akan dipecat. Jet yang coba menyemangatinya malah dimarahi dan Alina sungguh membencinya, membuat Jet shock dan patah hati. バレたいつかバレると思ってたけどやっぱりバレたクビだ Di tempat latihan guild, Alina dan ketua guild bertemu. Saat Alina bertanya mereka akan bicara apa, Glenn langsung mengeluarkan pedangnya dan mengajak Alina atau si Algojo untuk berduel. Mereka pun berduel di episode berikutnya. Rahasia yang ingin disimpan akhirnya terbongkar, membuat karir resepsionis dan mimpi hidup nyamannya menjadi terancam. Bagaimanakah kelanjutan duel Alina dan Glenn? Siapa yang akan menang? Kita tunggu di episode ketiganya. Pantengin terus RWPP Nime.